Legal aspek merupakan kebutuhan. Itu kebutuhan gitu. Kadang-kala sekarang ini di bawah 17 tahun sudah ada yang namanya kartu identitas anak. Jadi begitu siapapun di warga Kabupaten Sukabumi begitu lahir itu bisa mengajukan meminta kartu identitas anak. Sehingga untuk kepentingan paspor, untuk kepentingan ini misalnya anak dibawa umroh, di bawah 17 tahun dan sebagainya itu sudah tidak susah-susah lagi minta keterangan kemana-mana karena ada kartu identitas anak. Dan Kabupaten Sukabumi termasuk 50 kabupaten percontohan untuk kartu identitas anak sejak tahun 2017. Karena kita mencapai lompatan kinerja di atas rata-rata Indonesia. Berarti ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi ini jangan diragukan lagi pelayanannya, prestasinya ya Pak ya. Jadi mohon itu kepada masyarakat, jangan munculnya itu pungli, pungutan liar, bikin KTP harus bayar. Kata siapa? Mangkabayan aja udah puluhan tahun menyebutkan KTP apapun juga gratis. Betul. Kecuali satu aja yang sampai hari ini kita itu pesan undang-undang Perda itu pun di atas 18 tahun bagi mereka yang melaporkan kelahirannya di atas 18 tahun itu kena denda 25.000. Itu yang di atas 18 tahun. Dan perlu adik-adik ketahui, silahkan dicek, itu di Indonesia pertama itu Kabupaten Sukabumi di atas 18 tahun. Yang lain itu belum ada, yang lain itu di atas 61 hari. Kalau kita di atas 18 tahun, itu semangat pemerintah daerah yang dipimpin oleh Pak Bupati, Pak Marwan. Pada saat itu rapat kerja kita berupaya dengan DPRD merubah Perda. Dan saya katakan kepada teman-teman baik di legislatif maupun di eksekutif waktu merancang Perda itu sudah tidak zamannya akte lahir bayar. Tetapi yang di atas 18 tahun kan ya mampulah di atas 18. Kalau pelajar itu insya Allah dijamin. Itu pun juga selama mampu membayar. Tapi ada keterangan nanti tidak mampu dari desa, sekarang sudah berjalan saya. Sudah berjalan itu sudah kurang lebih 4 tahun ya kita jalankan itu. Jadi kita mencoba mempelopori kabupaten-kabupaten yang lain untuk membuat akte lahir itu bukan malah rakyat itu dibebani oleh biaya ya. Kalau tadi itu hanya warning ya supaya masyarakat itu tidak terlena. Karena tidak melakukan aktivitas untuk membuat akte lahir. Tetapi kenyataannya kalau memang tidak mampu kita bebaskan. Gitu. Ya. Yang jangan itu tadi menyuruh calo, menyuruh itu. Nitip, itu ya, Pak, ya? itu kan bukan kewenangan kami. Betul. Tapi datang ke dinas, bahkan kalau ada yang datang ngurus ke dinas, Pak, saya jauh. Dari mana? Dari Cimas. Terus datang ke sini Pak pagi-pagi, terus saya belum makan. Ya, insya Allah boleh situ. Jadi ya, boleh sini ya. Itu intermezzo aja ya. Bapak ini luar biasa loh Kak Aska. Ini baru segmen pertama, tapi Bapaknya udah ngejelasin jelas banget tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Betul sekali. Dan Bapaknya juga tadi udah nyenggol sedikit soal prestasi dari di Dukcapil itu sendiri. Tapi sebelum kita ngebahas prestasi di Dukcapil yang baru-baru ini didapatkan, kita belum punya bocoran Pak kalau di Dukcapil ini punya prestasi yang baru banget didapatkan di tingkat provinsi Jawa Barat ya. Jangan dulu ceritain. Kita tanya dulu nih pertanyaan kedua. Betul sekali ya, bahwa juga mungkin ini Pak Kadis, bahwa juga mungkin di Dukcapil sendiri ini juga berarti ada bidang-bidang yang juga mewenangi ya mungkin juga dengan fungsinya masing-masing ya Pak ya. Kalau di Dukcapil sendiri ada berapa bidang Pak? Di Dukcapil ada 4 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pendaftaran kependudukan, yaitu Bu Hajah Dewi. Yang kedua ada bidang pencatatan sipil, yaitu Ibu Lis Afrianti. Yang ketiga, nih nggak bisa datang karena pelayanannya, yaitu Pak Soheh. Ya. Pak Soheh itu
bidang PIAK. PIAK itu singkatan dari pengelolaan informasi kependudukan. Kemudian yang keempat, ini bidang yang baru kalau tidak salah 5 tahunan, yang disebut bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Oh, jadi udah jelas ada Ya, 4 ya. ada 4 bidang dan Ya. punya fungsinya Betul. masing-masing gitu ya. Nah, kalau untuk program dari administrasi kependudukan, go digital, berkeadilan, transparansi, profesional dan bermartabat, itu tema kita hari ini gitu Ya. ya. Bapak kita minta penjelasannya tapi nanti ya. Ya. Setelah yang saat ini sahabat RTL Baik. di mana-mana, kita masih ada 4 segmen kan ya. Kita ada 4 segmen, berarti masih ada 3 segmen ke depan. Stay tune terus di 98 FM dan juga Kami TV. Jangan lupa Kami TV-nya ya. Pemirsa Kami TV tetap di 98 FM. Jangan lupa yang mau gabung di Facebook RCL Sukabumi ya, yang mau tanya-tanya, karena di segmen kali nanti kita akan mengadakan interaktif tanya jawab. Jadi bisa berpartisipasi di RCL Sukabumi di live pun juga. Betul sekali, bisa langsung juga lewat 10 Indonesia di RCL 98 FM Sukabumi. Jadi juga buat sahabat RCL dan pemirsa Kami TV, jangan kemana-mana, jangan pilih yang radionya, tetap di sini di 98 FM.